video kali ini saya akan membahas difusi, osmosis, tekanan turgor, dan plasmolisis. Nah, langsung saja ke pertanyaannya. Nah, di dalam pertanyaan ini ada tabel di mana potongan kentang itu direndam di dalam larutan air dan gula menyebabkan terjadinya pertambahan pada panjang, lebar, dan tinggi. Air dan gula mengalami penambahan panjang, lebar, dan tinggi, sedangkan potongan kentang direndam di dalam larutan garam, ternyata kentang itu mengalami pengurangan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Silakan jawab jawabannya pada opsi yang tersedia, dan setiap opsi itu memiliki poinnya sendiri-sendiri mulai dari 5 sampai 25. Kita langsung saja di opsinya. Nah, kalau kamu menjawab opsi seperti ini, pasti kamu mendapatkan poin 5 karena ada beberapa kalimat yang di bold menjadi merah itu adalah kalimat-kalimat yang salah. Nah, kamu lihat pada fenomena balok kentang yang direndam dalam air, balok kentang itu akan mengalami pertambahan ukuran dari sisi panjang, lebar, dan tinggi. Kalimat ini benar. Namun, hal ini disebabkan oleh kentang bersifat hipotonik. Itu salah, itu harusnya diganti dengan hipertonik. Kentang itu bersifat hipertonik terhadap air, airnya itu yang bersifat hipotonik, ya. Itu gantinya hipotonik, yang air, kentangnya ini yang bersifat hipertonik, ya. Terus di sini salah. Karena apa? Perpindahan air dari luar kentang menuju ke dalam kentang itu melalui membran impermeabel. Harusnya melalui membran semi-permeabel, bukan impermeabel. Jadi membrannya kebanyakan pada makhluk hidup itu semi-permeabel karena dia menseleksi zat-zat apa saja yang boleh masuk dan keluar dari sel itu. Nah, berikut juga kita baca berikut, peristiwa yang sama juga terjadi pada kentang yang direndam dalam larutan gula encer. Akan tetapi fenomena itu berbeda terjadi pada kentang yang direndam dalam garam. Itu mengalami penyusutan ukuran baik dalam sisi panjang, lebar, dan tinggi. Penyebab ini adalah karena larutan garam bersifat hipotonik, sedangkan larutan kentang bersifat hipertonik. Itu jawabannya salah. Larutan garam itu bersifat hipertonik, bukan hipo, ya, tapi hipertonik. Sedangkan kentang yang bersifat hipotonik. Ingat, di situ kalau kentang dia terhadap air berarti kentang yang bersifat hipertonik. Airnya itu yang bersifat hipotonik. Tapi kalau kentang terhadap larutan garam, kentang itu yang bersifat hipotonik, garam itu yang bersifat hipertonik, gitu. Nah, di situ juga masih ada kalimat yang salah. Oleh karena itu, ya, molekul air yang berada dalam kentang akan berpindah ke larutan garam melalui membran. Harusnya semi permeabel, bukan impermeabel. Oke, kalau kamu menjawab seperti ini pasti poin kamu dapat 5. Kita lanjut ke opsi berikutnya. Opsi di sini juga masih ada yang salah karena ingat, kentang itu terhadap air berarti dia bersifat hipertonik, airnya yang harus hipotonik. Sedangkan untuk larutan gula dia harus bersifat hipertonik dan kentang itu bersifat hipotonik, ya. Dan ingat bahwa di sini sudah ada perbaikan. Di sini ada membran semi permeabel, sudah benar. Di sini yang masih salah karena ada impermeabel, harusnya semi permeabel. Ya, maaf, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada opsi berikutnya. Di sini juga masih salah karena kentang masih bersifat hipotonik, harusnya masih hipertonik, airnya yang hipotonik. Sedangkan larutan gula harusnya hipertonik, kentangnya yang hipotonik. Dan di sini sudah diperbaiki bahwa air itu akan berpindah melalui membran semi permeabel. Oke, kita lanjut ke opsi berikutnya. Nah, opsi ini juga masih ada yang salah. Kentang masih bersifat hipertonik, ya, harusnya. Terus air bersifat hipotonik. Kamu jawab ini, kamu mendapat poin 20. Jika kamu jawab seperti ini, kamu akan mendapatkan poin
25. Karena jawaban ini sangat benar. Kalau kentang direndam di dalam air, berarti airnya bersifat hipotonik, kentang itu bersifat hipertonik, sehingga air itu akan masuk ke dalam kentang. Ingat, air itu akan berpindah dari konsentrasi hipotonik ke hipertonik atau konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga akan terjadi perubahan pada kentang itu bertambah panjang karena adanya air yang masuk. Kalau direndam dalam larutan yang hipertonik seperti larutan garam, airnya akan keluar sehingga kentang itu akan mengalami pengurangan pada panjang, lebar, dan tinggi. Oke, kita pindah ke pertanyaan nomor berikutnya. Nah, di sini tertera gambar bahwa daun serai yang dibiarkan di dalam ruang yang terbuka, daunnya menggulung. Setelah itu kita rendam dalam air, dia akan mengembang dan terlihat segar. Kenapa demikian? Silakan pilih opsi jawabannya masing-masing dan setiap opsi itu memiliki poinnya sendiri-sendiri. Jika kamu menjawab seperti ini, pasti kamu mendapatkan poin 5 karena ada beberapa kalimat yang salah. Misalnya di sini saya akan menjawab peristiwa untuk daun serai didiamkan pada ruang terbuka pada pada suhu ruang akan layu atau menggulung. Kejadian ini disebabkan oleh molekul air yang keluar dari lentisel daun serai. Jadi jawabannya bukan keluar ya. Jawabannya bukan keluar dari lentisel daun, tapi keluar dari stomata daun. Air itu keluar dari stomata, bukan lentisel. Lentisel itu terdapat di batang tanaman. Nah, kita lanjut. Karena perbedaan tekanan itu dapat dikatakan sebagai peristiwa penguapan air pada daun yang biasanya disebut dengan evaporasi. Itu salah, harusnya transpirasi, penguapan oleh daun ya, transpirasi. Dan kita lanjutkan lagi, penggulungan daun serai itu akan dampak dari sel-sel daun yang mengalami bukan kerusakan jaringan tetapi kekurangan air ya. Daun-daun serai itu akan kekurangan air. Nah, kita lihat akan tetapi ketika daun serai itu yang telah menggulung direndam di dalam air, maka daun serai itu akan segar kembali dan tidak menggulung lagi. Hal ini merupakan indikasi bahwa molekul air masuk dan menyebabkan terjadi peristiwa turgor, bukan plasmolisis. Air masuk ke dalam sel tumbuhan dan membuat membran itu dia akan terhimpit ke arah dinding sel, itu disebut dengan turgor, sehingga tampak bahwa daun itu segar ya. Nah, kalau kamu menjawab seperti ini berarti masih banyak yang salah, karena masih banyak di air itu keluar bukan dari lentisel tetapi melalui stomata, bukan juga daun serai itu menggulung bukan kerusakan jaringan tetapi karena kekurangan air, sehingga kamu mendapatkan poin 10. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kalau kamu menjawab seperti ini berarti kamu bisa mendapatkan poin 15 karena masih juga ada yang salah, bahwa penguapan itu bukan evaporasi tapi transpirasi, dan bukan kerusakan jaringan tetapi karena kekurangan air. Berikutnya, kalau kamu jawab seperti ini ada masih satu kalimat yang bukan kalimat, kata yang salah, yaitu evaporasi harus diganti dengan transpirasi. Nah, kalau kamu jawab seperti ini berarti jawaban kamu adalah benar. Artinya daun serai itu menggulung karena terjadi pengeluaran air melalui stomata, dan setelah direndam air itu akan masuk ke dalam sel-selnya yang menyebabkan terjadi peristiwa turgor, sehingga membrannya itu akan terisi oleh air dan juga akan memberikan desakan pada dinding sel, sehingga sel itu tampaknya mengembang. Oke. Untuk pertanyaan berikut, kenapa jaringan Roy Discolor setelah disayat dan diberi dengan sukrosa tampak berwarna merah, tapi setelah diteteskan dengan sukrosa sudah terjadi pengurangan warna merahnya. Kita lihat bahwa selnya ini yang bulatan kecil ini, merahnya itu tidak merata lagi di permukaan sel, tapi sudah
sedikit atau setengah-setengah. Nah, kenapa sampai selnya itu setengah seperti itu? Jadi warnanya itu tidak merata lagi. Kita lihat jawabannya. Nah, kita langsung bahas saja bahwa pada jaringan Roy discolor yang belum ditetesi dengan sukrosa, warnanya tetap merah keunguan seperti jaringan aslinya. Hal ini dikarenakan karena konsentrasi air pada sel hampir sama dengan konsentrasi air yang diteteskan, sehingga tidak terjadi perpindahan air. Namun ketika diteteskan dalam larutan sukrosa atau gula, sifat hipotonik menyebabkan bertambahnya sitoplasma. Yaitu bukan sifatnya hipotonik ya, tapi larutan sukrosa itu sifatnya hipertonik yang menyebabkan berkurangnya sitoplasma atau cairan sel, sehingga air itu keluar, bukan masuk ya. Air keluar dari sel ya, sehingga sel itu tampaknya tidak merata lagi. Karena setelah ditetes dengan sukrosa, air itu keluar, sehingga yang awalnya warna merah seperti ini, warna merahnya sudah berkurang karena sitoplasma atau cairan selnya berkurang. Nah, peristiwa ini bukan tekanan turgor, tapi disebut dengan plasmolisis karena terjadinya peristiwa bukan merapatnya, tapi terlepasnya membran dari dinding sel, bukan merapatnya ya. Kalau merapat berarti turgor, tapi ini salah ya, dia harusnya terlepasnya, sehingga air itu akan keluar ya, disertai dengan keluarnya air. Oke, kita lihat untuk opsi berikut. Opsi berikut juga masih salah karena poinnya masih 10, karena di situ ada juga yang sukrosa bersifat hipotonik, karena ini harus ganti dengan hipertonik. Plasmolisis itu bukan peristiwanya, ini bukan peristiwa ini merapatnya dinding, tapi terlepasnya membran dari dindingnya, sehingga jawabannya itu adalah nanti poinnya dapat 10. Kalau kamu dapat poin 15 berarti masih salah di sini, artinya sukrosa itu bersifat bukan hipotonik tapi hipertonik ya. Dan berikutnya kalau kamu dapat 20 berarti itu juga masih salah, karena sukrosanya masih hipertonik. Kata ini masih menunjukkan kalimat yang salah, sehingga yang jawab benar itu seperti